pertama, adik-adik wajib mencuci tangan sebelum mengikuti kegiatan sekolah minggu. Yang kedua, adik-adik wajib menggunakan masker atau face shield seperti punya kakak. Yang ketiga, adik-adik wajib menjaga jarak. Oke adik-adik, Kakak boleh kasih waktu untuk adik-adik sekarang ya. 1, 2, 3. Hai adik-adik yang di rumah, selamat hari Minggu, Shalom. Jumpa lagi bersama Kakak Nita di hari ini dalam kegiatan sekolah minggu Jemaat Sinar Kasih Dobo. Sinar kasih, bersinar, memancarkan kasih. Nah adik-adik yang ada di rumah, Kakak yakin semuanya ada dalam keadaan yang luar biasa baik. Kakak percaya sekalipun sekolah minggu kita dilaksanakan di rumah, tetapi tidak mengurangi sukacita adik-adik maupun kakak pengasuh untuk tetap memuji Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, kakak ajak adik-adik semua bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dengan menyanyi bersama lagu Sungai Sukacitamu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di kesempatan siang hari ini lagi, kami selaku anak-anak-Mu berkumpul di rumah-rumah kami.
kami boleh siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu kami saat ini. Bapa, berkati kami semua, kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami diberikan kekuatan dan kemampuan untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu kami saat ini. Bapa yang baik, sekarang kami juga akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau mari datang, kuasailah kami semua dengan Roh-Mu yang kudus, supaya firman yang nanti kami baca serta kami dengar dapat dimengerti oleh anak-anak kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan membaca firman Tuhan. Dan pembacaan firman Tuhan kita saat ini terambil dari kitab kudus Perjanjian Lama, kitab Kejadian. Kejadian 19 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Kita buka sama-sama ya. Sekali lagi, Kejadian 19 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-26. Yang diberi judul Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayatnya yang ke-22. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita saat ini. Kata Tuhan Yesus, barang siapa yang mendengar dan melakukannya, ia menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia. Amin. Shalom adik-adik di rumah. Hari ini kakak mau cerita tentang kesaksian Alkitab, tentang yang baik dan yang jahat. Tokoh Alkitab yang kakak ceritakan hari ini adalah istri Lot. Adik-adik yang manis di rumah, kalau adik-adik diharuskan mencuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak selama masa-masa pandemi ini, adik-adik harus taat dan melakukannya. Karena jika adik-adik tidak taat dan tidak melakukan sesuai dengan yang dianjurkan, maka akan berakibat fatal. Adik-adik mungkin akan jatuh sakit, bahkan yang lebih parah lagi, adik-adik akan terpapar oleh virus corona. Untuk itu, adik-adik harus taat. Adik-adik harus taat. Nah, adik-adik, setiap orang yang melawan perintah pasti ada akibat yang buruk yang akan menimpa dirinya sendiri. Berikut ini, saksikan video berikut ini. Bagaimana istri Lot yang karena ketidaktaatannya mengakibatkan dirinya menjadi. Penasaran kan adik-adik? Mari kita simak video selengkapnya. Dua malaikat tiba di Sodom pada waktu petang. Di kota Sodom dan Gomora, orang-orang banyak sekali melakukan kejahatan. Mereka saling menyakiti dan melanggar perintah Tuhan. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hamba-Mu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan. Terima kasih, tapi kami akan bermalam di tanah lapang saja." Tetapi Lot terus mendesak mereka untuk menginap di rumahnya. Ia meminta istrinya menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang dari kota Sodom itu datang mengepung rumah mereka.
mereka berniat jahat terhadap kedua malaikat yang datang ke rumah Lot. Lot berkata kepada orang-orang itu, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat terhadap mereka. Mereka adalah tamu-tamuku. Pergilah dari sini." Tetapi orang-orang banyak itu terus mendesak Lot dengan keras dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Lot berkata lagi kepada mereka, "Tuan-tuan, janganlah kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di malam ini di dalam rumahku. Jika engkau berbuat jahat kepada mereka, maka Tuhan akan marah kepadamu." Tetapi orang-orang itu terus saja mendesak Lot. Lalu kedua malaikat itu mengulurkan tangannya dan membutakan mata orang-orang yang ada di depan pintu rumah Lot, sehingga mereka tidak dapat menemukan di mana pintu itu. Lalu kedua malaikat itu berkata kepada Lot, "Lot, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Karena orang-orang yang tinggal di kota ini telah berbuat dosa." Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya segera pergi meninggalkan kota Sodom. "Segeralah pergi bersama dengan istrimu. Selamatkanlah nyawamu dan janganlah menoleh ke belakang, supaya engkau jangan mati lenyap." Kemudian Tuhan menurunkan dari langit hujan belerang dan api atas kota Sodom dan Gomora. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu ia berubah menjadi tiang garam. Hal ini terjadi seperti yang telah dipesankan oleh malaikat itu kepada mereka. Adik-adik, semua sudah lihat video tadi kan? Sekarang kakak mau tanya, sesuai video tadi, di mana tempat tinggal Lot dan keluarganya? Ya, benar. Lot tinggal bersama istri dan kedua anak perempuannya di kota Sodom. Lot adalah seorang yang takut pada Tuhan, sehingga dia selalu melakukan perbuatan yang baik. Salah satunya adalah Lot melayani kedua malaikat yang adalah utusan Tuhan. Lot juga adalah seorang yang taat kepada perintah Tuhan, seperti video yang tadi kita saksikan. Alkitab mencatat Lot dan keluarganya disuruh keluar dari kota Sodom karena Tuhan akan menunggang balikan kota tersebut karena ulah orang-orang atau penduduk kota Sodom dan Gomora yang sangat-sangat berdosa. Berbeda dengan Lot, istrinya malah tidak taat. Lot dan keluarganya disuruh Tuhan untuk meninggalkan kota Sodom dengan ketentuan berjalan tanpa menoleh ke belakang. Lot dan kedua anak perempuannya taat akan perintah Tuhan, tetapi istrinya tidak taat. Istri Lot menoleh ke belakang dan akhirnya menjadi tiang garam. Hal ini terjadi seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka. Nah, adik-adik yang manis, kita pun diajak untuk taat dan mendengarkan perintah Tuhan. Jika perintah kita abaikan, maka akan berakibat fatal. Oke adik-adik, sekarang kita daftarkan apa saja contoh-contoh dampak ketidaktaatan yang pernah kita alami. Yang pertama, dilarang bermain pisau. Nanti jarinya terpotong, pasti rasanya sangat sakit kan? Yang kedua, dilarang hujan-hujanan, bermain hujan. Nanti sakit flu, pilek, demam. Dan yang ketiga,
dilarang nonton sampai larut malam. Pagi harinya nanti ngantuk atau bangun kesiangan. Nah, adik-adik yang manis, mengakhiri materi dan kegiatan TPI kita saat ini, sama-sama kakak jemput adik-adik bangkit berdiri, sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan dan menyanyikan lagu Istri Lot. Oke adik-adik yang di rumah, tetap di sini ya, karena setelah ini kakak-kakak pengasuh dengan materi jenjang anak tangguh. Sampai jumpa, dadah. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan kakak Ivon, Dengan kakak Teni. dengan kakak Oya dalam materi jenjang anak tangguh. Masih bersukacita adik-adik? Kakak yakin adik-adik pasti bersukacita. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kakak menyampaikan materi, mari sama-sama kita baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Baru, yakni Injil Matius 8 ayat 23 sampai 27. Judul firman Tuhan, angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Shalom adik-adik. Adik-adik sudah baca firman Tuhan tadi kan? Firman Tuhan tadi bercerita tentang bagaimana Tuhan Yesus meredahkan angin ribut. Nah sekarang kakak mau tanya, pernah tidak adik-adik melihat dan merasakan angin ribut? Bagaimana sikap adik-adik pada saat angin ribut datang? Pasti adik-adik takut, bingung, dan berusaha mencari perlindungan. Demikian halnya dengan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu. Oke adik-adik, untuk melihat bagaimana sikap murid-murid saat itu, kita simak video berikut ini. Tuhan Yesus pada suatu hari yang sudah gelap bertolak ke dalam danau bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus dan murid-muridnya naik di atas perahu. Tuhan telah banyak menghabiskan waktu di sepanjang hari itu untuk mengajar dan menyembuhkan orang. Dan sekarang ia amat lelah. Tuhan membutuhkan waktu untuk istirahat. Yesus dan murid-muridnya masuk ke dalam perahu dan bertolak ke seberang.
Beberapa perahu lain mengikutinya, tetapi orang banyak ditinggalkan di belakang. Ketika perahu kecil yang kokoh itu sedang melaju membelah air, tiba-tiba cuacanya berubah. Angin badai mulai bergulung-gulung di langit dan angin bertiup dengan kencang. Petir juga mulai saut menyaut, hujan turun dengan deras. Beberapa orang dari murid Yesus adalah nelayan. Mereka biasa menghadapi cuaca buruk di danau. Dan mereka seharusnya tahu bagaimana mengendalikan perahu itu. Tetapi karena badai itu tidak seperti badai-badai lain yang pernah mereka alami, mereka mulai ketakutan. Angin kencang meniup air danau sehingga menjadi seperti tembok air raksasa adik-adik. Air itu bergejolak menghantam perahu dari setiap sisi. Perahu kecil itu terombang-ambing. Petir sambar menyambar. Angin badai deru-menderu. Perahu kecil itu terlempar-lempar seperti mainan yang tidak berdaya di danau yang bergelora. Murid-murid sangat ketakutan. Sementara itu, Yesus ada di bagian belakang perahu, sedang tertidur pulas di buritan di sebuah tilam. Aneh, Yesus tidak terganggu sedikit pun oleh cuaca yang sangat buruk yang mengelilinginya. Yesus telah mengajar sepanjang hari. Ingat, jadi mungkin Tuhan Yesus saat itu sudah sangat amat lelah. Air otomatis masuk ya adik-adik ke dalam perahu yang kecil karena perahu tersebut digoncang-goncang. Tetapi Tuhan tetap tidur. Murid-murid itu membangunkan guru mereka dan berteriak, "Guru, kita hampir tenggelam. Tidakkah engkau peduli?" Yesus bangun dan melihat betapa ketakutannya murid-murid itu. Dia bangkit dan menegur angin dan ombak itu. "Diam, tenanglah," katanya. Angin ribut itu langsung berhenti bertiup dan air danau menjadi tenang. Cuaca di danau menjadi teduh kembali. Nah, adik-adik, kemudian Yesus menatap murid-muridnya yang terheran-heran. "Mengapa kalian begitu takut?" Dia menanyai mereka. "Apakah kalian masih tetap belum percaya juga?" Murid-murid itu sangat ketakutan dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan ombak pun taat kepadanya?" Nah, adik-adik sudah menonton videonya kan? Berarti adik-adik sudah tahu kan bagaimana sikap murid-murid menghadapi peristiwa angin ribut yang menerpa mereka di danau. Menghadapi peristiwa angin ribut tersebut, murid-murid menampakkan dua macam sikap. Yang pertama adalah rasa takut atau ketakutan. Yang kedua, sikap kurang percaya. Adik-adik, murid-murid merasakan ketakutan karena mereka merasa seolah-olah akan mati atau binasa. Karena badai atau angin tersebut bisa saja menenggelamkan perahu mereka. Bahkan saja menenggelamkan perahu mereka. Bahkan mereka merasakan bahwa pada saat itu tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan kehidupan mereka. Padahal notabene-nya sebagian besar murid-murid itu adalah para nelayan yang handal dari berpengalaman dalam mengarungi lautan. Dalam menghadapi gelombang yang besar itu adik-adik, murid-murid merasakan ketakutan. Mereka merasa ketakutan yang luar biasa. Ketakutan inilah yang melahirkan sikap kurang percaya. Sebagai orang yang selalu bersama-sama dengan Yesus, yang pernah merasakan dan menyaksikan berbagai tanda mujizat yang dilakukan Yesus, mestinya
para murid ini percaya, menyadarkan dan bergantung kepada Yesus. Tetapi yang terjadi adik-adik justru sebaliknya. Murid-murid menjadi kurang percaya bahwa Yesus sanggup menyelamatkan kehidupan itu. Nah, sikap inilah yang akhirnya dikritik oleh Yesus. Terlihat jelas pada ayatnya yang ke-26 bahagian A. Mari adik-adik yang di rumah yang sangat baik, sama-sama kita membacakan dengan kakak saat ini ya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Nah adik-adik, kita lanjutkan ceritanya ya. Teguran Yesus kepada murid-murid kemudian dilanjutkan dengan sikap dan tindakan Yesus, yaitu bangun dan menghardik angin ribut dan danau itu menjadi teduh sekali. Artinya, Yesus bukan sekedar mengkritik, tapi Yesus hadir untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi setiap persoalan yang kita hadapi. Adik-adik yang manis di rumah, Yesus bukan sombong atau Yesus mau pamer kepada murid-muridnya, tapi sesungguhnya Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Ia berkuasa atas alam semesta ini. Adik-adik di rumah, sampai di sini kakak mau bilang, kekuatan Injil yang menyelamatkan kita ada di dalam diri Yesus Kristus, di mana Yesus berkuasa atas segala alam dan segala peristiwa yang terjadi di dalamnya. Peristiwa Yesus menedukkan angin ribut mau menyadarkan murid-murid bahwa kuasa Yesus sanggup melakukan mujizat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Demikian cerita kakak di hari ini. Kakak berharap adik-adik yang di rumah selalu mengandalkan Yesus di dalam hidup adik-adik sekalian. Karena di dalam Yesus selalu ada kepastian, selalu ada jaminan keselamatan. Bahkan bersama Yesus, adik-adik, kakak pengasuh, bahkan kita semua dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Intinya, nothing impossible with Jesus. Amin. Menutup perjumpaan kita di hari ini, kakak mengajak adik-adik bangkit berdiri dan sama-sama kita angkat pujian bagi Tuhan dengan menyanyi sebuah lagu yang berjudul Berlayar dengan Yesus Ombak Pun Teduh. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, sampai ke seberang. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, ombak pun teduh, ombak pun teduh. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, sampai ke seberang. Dayung, 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 dayung terus. Berlayar serta Yesus ombak pun teduh, sampai ke seberang. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang adalah sahabat yang baik, terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami selaku sahabat-sahabat Tuhan.
kami boleh mendengar, membaca firman Tuhan. Tuhan memberkati kami untuk kami mampu lakukan dalam kehidupan kami. Kiranya kami tidak pulang dengan kosong, tetapi kami diberkati Tuhan lewat firman Tuhan yang kami sudah boleh dengar di siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita berpisah, kita mau ingatkan adik-adik semua untuk tetap rajin belajar, karena minggu-minggu ke depan ini kita mau ulangan semester. Ingat ya adik-adik, minggu depan kita mau ulangan. Jadi belajar yang rajin ya. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.